Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimbang, saat ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal dalam video podcast PWK antara Rizky Febian dan juga Pras Teguh. Sebelum masuk ke analisis, tahu nggak sih apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian pesan berupa informasi yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan dengan menggunakan media untuk mendapatkan feedback sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam konteks ini, podcast PWK merupakan salah satu contoh praktik langsung dalam komunikasi interpersonal. Mengapa demikian? Secara sederhana, podcast ini telah memenuhi unsur atau kriteria untuk dikatakan sebagai komunikasi interpersonal, yaitu antara lain Pras Teguh sebagai komunikator, Rizky Febian sebagai komunikan, adanya percakapan sebagai bentuk penyampaian pesan dan informasi, adanya media komunikasi, dan feedback Rizky Febian sebagai komunikan. Di dalam video podcast, kita dapat melihat bahwa komunikasi dilakukan secara tatap muka atau face to face, sehingga kita dapat melihat dengan jelas sifat unik dari komunikasi interpersonal. Sifat unik ini terbagi menjadi 3, yaitu antara lain, afeksi merupakan sifat atau hubungan memberi dan menerima kasih sayang. Dalam video, bentuk dari afeksi ini antara lain yaitu sambutan, apresiasi, tawaran makanan, hingga tatapan dan gestur keduanya yang saling memperhatikan dan mendengarkan satu sama lain. Gue hampir semua episode gue nonton. Lu nonton ini? Iya. Terima kasih lo Iki. Karena konsepnya bagus, lucu. Mau minum apa? Oh boleh di sini. Boleh lah. Apa ya? Aku mah Alkohol. air putih aja. Air putih. Satu benang merah. Iya, Akhirnya iya, ya udah. iya. Berapa lagu total di sini? Ada 10. 10 lagu. Berapa lama lu siapin? Sebagian besar ada lagu yang jadi sebenarnya Brona ini kehalang 3 tahun yang lalu. Inklusif merupakan keinginan untuk menjadi satu kesatuan atau bagian dari lawan bicara. Dalam video, Pras dan Iki sama-sama menyukai lagu Rindu Ibu, ciptaan Rizky Febian, yang mengingatkan mereka pada ibu mereka sehingga menimbulkan kesan akrab, satu pemikiran dan perasaan senasib. Jujur, gue bener-bener dengerin lagu lu. Nah nih mulai. Serius, sampai full. Iya kan? Sampai full gimana Iya. maksudnya? Iya, sampai habis lagunya. Iya. Itu yang di lagu Ibu. Kurindu Ibu. Iya. Iya. Wah gila sih. Wah, Ki, nyokap gue meninggal 3 tahun lalu. Lagu itu 2 bulan gue puterin di rumah. Nah, pas yang di bagian Ibu, Iya. Ibu, ku memohon, Iya. maafkanlah Ih keren. Iya bener-bener Wah, tentang anjir, ibu. beneran gue langsung bangsat. Pokoknya bagian yang Ibu. Pokoknya tentang ibu banget. Gue panggil mama kan, maksudnya Betul. tentang mama banget lah semua. Iya kan mah gitu ya mah? Bu, iya kan Bu? Nyokap lu sama nyokap gue lagi masak bareng. Kontrol, yaitu sifat atau kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau lawan bicara, seperti ketika Pras mencoba mempengaruhi Iki yang awalnya tidak mau makan untuk mengikutinya makan mie instan, ataupun di saat Pras mencoba mengembalikan alur pembicaraan yang sempat melenceng. Makan nggak Mi? Nggak tahu. Makan nggak bang? Nggak juga gue. Nggak deh, aku nggak. Agak yaudah gue makan deh. Ya udah gue makan deh. Gimana sih saling respect gini? Udah lah, kita coba ya. Mie goreng mau nggak? Boleh. Oke. Balik lagi ke album nih. Dari 10 ya tadi ya? 10 lagu. Yang paling rumit prosesnya. Lagu Kalau apa? dibilang prosesnya paling rumit sih. Selain itu, komunikasi interpersonal juga terdiri dari beberapa bentuk atau model, yaitu model linear, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dan satu arah, yang mana pesan yang disampaikan bersifat padat dan jelas sehingga mudah dipahami. Dulu itu kamar gue tuh sebelum dipakai sama ayah sekarang Rumah itu. gede banget bro. Ya nggak tahu ayah sekarang ngapain di sana juga. Iya kan, maksudnya rumah segede itu ya wajar takut lah kalau udah malam. Karena waktu itu kondisinya adalah kamar gue itu lagi mau dibangun, lagi mau dibesarin ke sana. Oke. Sampai mau ke kolam gitu. Otomatis kamar gue tuh lagi dibongkar. Cuman masih ada kasur, masih ada guling, masih ada bantal. Tidurlah lu di Ya, situ. gue pulang off air. Ya. Pulang off air pagi jam 6. Terus tiba-tiba gue biasanya tidur di kamar nyokap. Terus tiba-tiba waktu itu kayak pengen ngecek kamar kayak gimana kondisinya. Terus gue pipis lah. Pas pipis gue gini. Terus habis pipis, biasanya tuh kan udah aja langsung keluar. Ini tiba-tiba kayak ada energi yang narik gue, harus seakan-akan gue diem di kamar itu. Enggak, harus harus diem di kamar itu. Terus gue tiba-tiba ke kasur. Terus gue tiduran di kasur, goblok banget. Pagi loh ini jam 6. Terus tiba-tiba pas gini gak mau tidur, gue gak ngantuk gak apa. Terus tiba-tiba kalau Arab-Arab. Model interaktif merupakan komunikasi yang dilakukan dari dua arah antara komunikator dan komunikan
yang saling bertukar pesan dan saling memberikan feedback. Contoh, sepanjang video podcast, kita dapat melihat bentuk komunikasi ini di mana Pras akan mengirimkan pesan, sedangkan Iki akan memberikan feedback, begitupun juga sebaliknya. Kan ada Brona gitu, nggak akan ada kolaborasi dan yang lainnya gitu. Dan gue akhirnya bisa nyanyiin lagu lu full gitu, Luka ini. Iya. Sebelumnya kan Ibu gitu. Sama ini gue suka, Papa Telepon gue suka tuh. Yang gue keluar dari laci itu ya. Aduh. Tapi itu proses bener. Itu proses Iya, itu. bener. Umur berapa sih lu tuh waktu itu? Anjir, itu apa ya? Baru mau masuk SMP deh kayaknya. Oh baru masuk SMP. Masih kecil banget ya. Mau masuk SMP terus kan sok-sokan kayak umur 15 tahun kayaknya gue akan memisahkan diri dengan teman-teman. Model transaksional, yaitu adanya pergantian komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan akibat adanya noise. Dalam podcast, ada beberapa pergantian komunikan saat Iki lupa dengan lirik lagunya atau ketika Pras dan Iki hendak membuat lagu secara spontan. Tuh. Makanya di refnya dibalikin. Apa refnya tuh gimana? Coba kau jadi diriku, rasakan apa yang ku rasakan, dihiraukan anggap ku tak ada. Jadi lu coba aja lu balikin posisinya kalau lu ada di gua, gimana coba? Temanya ayah. Jangan dong sedih pasti kalau itu. Sedih ya. Yanti aja udah Yanti. Yanti. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal, selektif. Pras memilih Iki sebagai bintang tamu ataupun narasumber karena memiliki ketertarikan yang sama, yaitu seni, dan dianggap kompeten menjalin komunikasi dengan dirinya. Sistematis, satu arah, dan memiliki 3 sifat khusus yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Prosesual, memiliki proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk mendapatkan feedback. Interaksional, merupakan komunikasi yang dilakukan dari 2 arah antara komunikator dan komunikan yang saling bertukar pesan dan saling memberikan feedback. Individual, memiliki 1 komunikator yaitu Pras dan 1 komunikan yaitu Rizky Febian. Adapun gangguan dalam komunikasi interpersonal antara lain yaitu noise, merupakan gangguan dengan menghentikan komunikasi secara sesaat, sedangkan disturb merupakan gangguan dengan menghentikan komunikasi secara permanen. Kalau begitu tuh mirip bapak. Masuk Yanti. Iya alhamdulillah datang. Oh lu udah lama berhenti ngerokok, kenapa? Karena ngepot, jadinya sekarang nyarinya cuma rasanya doang. Jadi yang penting bisa mainin asap sama rasa udah gitu. Sama bro, gue juga udah berhenti. Juga bisa beli di sini teman-teman. Langsung aja. Sampai bertemu di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Bimbang, itulah tadi sedikit dari analisis komunikasi interpersonal antara Rizky Febian dan juga Pras Teguh dalam podcast PWK. Video ini saya buat semenarik mungkin untuk memenuhi tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu atas nama Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Saya Sultan Madrudin dengan NIM 23013100023 pamit undur diri. Jika terdapat pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.